Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Miladi dari jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Goa. Sekian. Oke, baik, kita masuk kepada materi, yaitu pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Goa. Next, masuk ke kajian teorinya. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan, yang mana dalam pandangan ini adalah orang miskin yang tinggal di dalam kawasan kumuh dan pedesaan yang terisolir. Nah, adapun tabelnya yaitu tabel 1.3 tentang jumlah kemiskinan di Kabupaten Goa pada tahun 2013 sampai 2022, yaitu pada tahun 2013 itu misalnya angka kemiskinan di Goa menyentuh angka 8,73% dan seterusnya 8,00% pada tahun 2014, dan pada tahun 2023 7,36%. Kedua, pengangguran. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nah, ada pun tabelnya yaitu pada tahun 2013 misalnya angka pengangguran di Goa itu menyentuh angka 7,05%. 2014 itu menurun 4,01%, dan pada tahun 2022 menyentuh angka 4,30%. Ketiga, pendidikan. Nah, pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Nah, adapun tabelnya itu pada tahun 2013 misalnya angka pendidikan yang ada di Kabupaten Goa menyentuh angka 4,41%. Pada tahun 2014 4,28%, dan pada tahun 2022 menyentuh angka 3,71%. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil regresinya. Nah, keterangannya di sini yaitu sama dengan tingkat kemiskinan. X1-nya tingkat pengangguran dan X2 tingkat pendidikan. Nah, kita masukkan saja datanya di sini. Nah, adapun Y2-nya itu bagaimana cara dapatnya? Kita tinggal kalikan saja, pangkat 2 kan. Misalnya 8,73 kali 8,73 hasilnya 76,2129. Sama halnya dengan Y2 X1 juga kita pangkat 2 saja di sini. Misalnya 7,05 itu kali 7,05. Hasilnya ini 49, sekian. Juga halnya dengan X2 pangkat 2, tinggal kalikan saja ini 4,41 kali 4,41 hasilnya 19,4481. Nah, itu sama halnya dengan X1Y, X2Y, X1 X2. Itu kita tinggal kali-kalikan saja di sini. Nah, ini juga jumlahnya, jumlah kemiskinan 79,46, jumlah pengangguran 46,98, dan X2-nya itu atau pendidikan 40,39. Lanjut ke Y-nya. Y ini kan tingkat kemiskinan ya. X1 tingkat pengangguran dan X2 adalah tingkat pendidikan. Nah, sini juga sigma X1 pangkat 2 itu ya hasilnya ini. Kita cari lihat saja tadi di tabel ya. Tabel hasilnya X2 itu total hasilnya, dan ada pun 10 ini adalah variabel dari tabel tadi. Nah, juga 4,698 yaitu ini angka dari pengangguran. Terus pangkat 2-nya. Nah, hasilnya ini 21,50476. Nah, kalau kita akumulasikan semua ini itu sama aja dengan sigma X2 pangkat 2, sama saja proses pengerjaannya, tinggal masukkan saja datanya. Juga sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X1 X2, dan Y sigma Y2 itu saja, sama yang di atas ya, sama saja. Nah, adapun selanjutnya B1-nya itu 0,37649. Ya, kita tinggal masukkan saja. Habis dulu. Ya, misalnya 0,37 sekian ya. Kita masukkan nilainya di sini sigma X2 pangkat 2 yang ada di sini. Masukkan di sini. Ya, 0,31 mana ya. Hasil dari sigma X1Y masukkan di sini 0,45. Nah, X1 X2 masukkan di sini 0,50 mana. Nah, ini sigma X2Y masukkan di sini. Nah, dan sini per 21,50 ya. Di sini hasil dari sigma X12 pangkat 2. Ini juga di sini. Yang ini angka sigma X2 pangkat 2. Nah, ini adapun hasilnya kita dapatkan di sini 0,455958. Ya, kita pangkat 2 saja di sini. Nah, hasilnya ini. Nah, setelah itu diakumulasikan dan berjumlah hasilnya 0,044551 hasilnya. Itu sama halnya dengan B2, A juga sama pengerjaannya dengan B1, tinggal dikasih masukkan saja angka-angkanya sesuai dengan rumus. Nah, lanjut, adapun Y-nya ini adalah hasil dari ini tadi. Nilainya ini 2,507 sekian. Ini juga B1-nya ini juga B2. Nah, gitu. Next, persamaan regresi di atas
dapat diartikan. Nah, ini juga tinggal setelah kita cari poinnya tinggal masukkan di sini, misalnya nilai A-nya tadi berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai B1-nya berapa, B2-nya berapa. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke hasil pengujian. Nah, hasil pengujiannya itu pengujian hipotesis koefisien regresi berganda. Satu formulasi hipotesis 0, B1, nomor 2 nya taraf nyatanya, dan nilai F tabelnya A sama dengan 0,5% sama dengan 0,05%. Nah, ini V1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, dan V2 10 kurang 3 sama dengan 7. Nah, adapun F 0,05 nya 27, hasilnya 4,74. Nah, cara mendapatkan angka ini itu dengan kita membuka tabel yang ada di buku yang terdapat pada halaman 357. Ya, kita masukkan saja ini angka 2 dan 7. Tuh, kita sudah dapat itu. Nah, adapun kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila F0 kurang dari 4,74, H0 ditolak apabila F0 lebih dari 4,74. Nah, tabel ANOVA-nya yaitu ini. Nah, sebelum kita masukkan angka yang ada di sini, ya terlebih dahulu kita cari angka yang ada di sini, JKT, JR, dan JKI-nya. Nah, JKT-nya itu ya ini angka 63305,5576 itu dari tabel tadi. Nah, 10 juga variabelnya, dan ini juga 7,946 itu adalah tingkat kemiskinan di sini. Kemudian pakai 2, hasilnya 2,16844. Ini itu juga pengerjaannya sama, yang JKR, JKT sama, ya tinggal masukkan data-datanya di sini. Kemudian hasilnya 0,721444. Nah, adapun JKT sama dengan JKT kurang JKR, ya tinggal kita masukkan datanya di sini. Data dari JKT masukkan di sini, JKR masukkan di sini. Hasilnya 1,447006. Baik. Nah, adapun kesimpulannya yaitu karena F0 sama dengan 1,7465 lebih dari F0,50527 sama dengan 4,74, maka H0 ditolak. Jadi ada pengaruh dari pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan di Goa. Ya, 2. Sekian. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.